Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Jadi hari ini kita akan kira-kira kita ngapain ya? Kalau kemarin kita membahas mengenai legenda. Nah, lalu sekarang kita akan membahas tentang apa ya? Nah, jadi hari ini kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai sebuah puisi. Nah, tapi tunggu dulu. Puisi yang akan kita bahas hari ini itu bukan puisi sembarangan loh, melainkan puisi ini tentang Jambi. Dan perlu kita ketahui bahwa Jambi itu adalah sebuah kota yang jarang sekali kita dengar. Nah, oleh karena itu kita juga harus mempelajari bahwa ternyata banyak sekali sebuah puisi yang memberikan dan juga menceritakan salah satunya mengenai batu-batu candi yang sunyi. Lalu kemudian puisi yang kedua yaitu menceritakan mengenai senyum di tengah jembatan. Nah, yang lebih menariknya lagi di dalam dua puisi ini membicarakan soal sesuatu yang sama loh. Kira-kira sesuatu apa ya? Nah, jadi puisi tersebut sama-sama menceritakan mengenai kerinduan. Nah, rindu itu bukan hanya sekedar tempat atau seseorang, bukan juga melayani diri sendiri, tapi juga sebuah kerinduan bagaimana cara kita dapat mengeksplorasi sebuah tempat. Nah, oleh karena itu, untuk lebih memahami dan juga mendengar lebih lanjut, mari kita siap dan mulai mendengarkan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam intinya, saya mau deh memberikan sebuah pengenalan dari puisi yang pertama. Nah, jadi puisi pertamanya ini memiliki beberapa bait dengan judul Candi Muaro Jambi, yaitu kita sama-sama ya membacakannya. Aku dengar keluh batu-batu runtuh, berpeluh tak ada arca atau stupa, hanya ilalang bergoyang terpanggang matahari, sebuah situs tak terurus menggerus hati. Pejalan sunyi sendiri memikul luka diri, mengaca pada bayang batang hari, yang tiada henti merangkum tragedi. Aku sendiri membangun candi dalam mimpi yang sulit diuraikan, di kedalaman hati kau tegur abadi. Jambi 1994. Nah, jadi puisi dari Candi Muaro Jambi ini ditulis pada tahun 1994. Artinya di dalam puisi ini yaitu menceritakan mengenai Candi Muaro Jambi yang sudah dipercantik dan juga ramai pengunjung seperti sekarang ini. Nah, boleh dong nanti tulis deh di kolom komentar siapa yang sudah pernah ke Candi Muaro Jambi. Kalau saya sendiri sih sudah pernah, mungkin sekitar 2 kali waktu saya SD, sekolah dasar, dan juga pada saat saya di perguruan tinggi. Nah, jadi pada saat saya mengunjungi Candi Muaro Jambi itu benar-benar sangat banyak perbedaan secara signifikan. Kalau dahulu bisa dikatakan bisa sedikit orang yang mengunjunginya, namun sekarang itu sudah ramai pengunjungnya. Nah, jadi di dalam sebuah cerita ataupun sebuah cerita di dalam sebuah puisi ini memberikan perbandingan antara yang dulu dengan yang sekarang. Dan kalau kalian mendengarkan mengenai bait, mengenai sunyi yang ilalahnya lebih tinggi dari harapan. Nah, jadi kalau coba kita membayangkan seperti kita sebagai seorang pejalan atau seorang wisatawan yang berkunjung ke Candi Muaro Jambi. Kita datang sendiri, kemudian kita melihat sebuah reruntuhan candi. Kemudian kita lihat kembali, tidak ada arca, tidak ada yang stupa yang utuh, dan hanya melihat batu-batu yang keruh dan juga ilalang yang terpanggang matahari. Nah, jadi di dalam sebuah puisi tersebut ini menceritakan bahwa si penulis itu tidak pergi, tetapi ia berdiam diri, kemudian dia mengaca pada bayang batang hari, yaitu sebuah sungai yang sangat besar mengalir dari situs kita, yaitu Sungai Sumatera yang paling terbesar. Nah, dari sanalah kita menemukan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar wisata sejarah. Nah, jadi perlu kita telah lebih lanjut mengenai puisi yang pertama ini. Kalau tadi kalian pernah mendengarkan atau tadi pernah melihat atau bahkan ada sedikit mendengarkan sebuah kata yaitu menggerus hati. Nah, jadi dalam sebuah kata menggerus hati ini menceritakan mengenai tentang diri. Nah, dalam sebelum kita lebih memperdalam ini, kita harus bedah secara baris per baris karena di dalam puisi ini tentunya menggunakan kata yang dipilih tentunya sangatlah cermat. Nah, pada bait ini menunjukkan aku dengar keluh batu-batu runtuh
berpeluh. Nah, jadi di dalam sebuah kata berpeluh itu artinya batu itu tidak berkeringat, tapi si penulis itu memilih kata tersebut itu bukanlah kekeliruan. Bisa dikatakan seperti sebuah majas ataupun penggunaan bahasa yang seakan-akan benda tersebut itu hidup padahal ia adalah mati. Nah, jadi pilihan secara tanpa sadar membuat batu itu seolah hidup, seolah kelelahan dalam menanggung beban waktu. Nah, maka dari itu inilah yang disebut dengan penggunaan majas personifikasi. Tapi di sini rasanya lebih dari itu. Si penulis lebih menceritakan mengenai soal empati, yaitu seakan-akan kita juga merasakan kelelahan batu-batu itu seperti kelelahan terhadap diri sendiri. Dan kemudian sebuah situs tak terurus menggerus hati. Nah, pada bait kata menggerus itu bisa dikatakan terasa kasar, keras, seperti gesekan antara batu dan juga batu yang lain. Dan bisa dikatakan itu adalah bagian yang sangat tepat ketika kita seakan-akan melihat sebuah warisan budaya yang terbengkalai, dan itu bukan hanyalah sekadar kesedihan, tetapi menggerus perlahan tapi pasti seperti sebuah air yang mengitis tepian sungai. Dan kemudian pada bait berikutnya yaitu berjalan sunyi sendiri memikul luka diri, mengaca pada bayang batang hari. Nah, disinilah kita mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud di dalam sebuah kalimat tersebut? Apakah ini hanya tentang candi? Atau ini juga tentang si pejalan itu sendiri, orang yang berjalan-jalan ke Candi Muaro Jambi? Tetapi ternyata perlu kita ketahui bahwa di dalam sebuah bait ini menceritakan mengenai luka diri dan juga bayang batang hari. Nah, dari dua hal yang berbeda tersebut kemudian dihadirkan secara bersisian atau bisa dikatakan berkesinambungan. Jadi si penulis itu menceritakan seakan-akan dia sedang melihat sungai, tetapi yang ia lihat itu adalah bayangan dirinya sendiri yang ternyata juga punya luka. Nah, kemudian dalam bagian bait yang paling kuat yaitu pada bagian terakhir. Aku sendiri membangun candi dalam mimpi yang sulit diurai. Di kedalaman hati kau tegar abadi. Nah, jadi di dalam puisi ini bisa dikatakan berbelok tajam. Nah, dari luar bisa dikatakan bahwa candi itu adalah runtuh. Tetapi ketika kita tiba-tiba masuk ke dalamnya, ke candi yang dibangun sendiri dalam mimpi dan di dalam kedalaman hati. Jadi di dalam sebuah kata kau itu pada bagian baris terakhir mengisyaratkan adalah apakah itu candi, apakah itu Jambi, apakah itu adalah seseorang yang dicintai. Nah, namun di dalam sebuah penggunaan bahasa ini perlu kita ketahui bahwa puisi yang baik itu tidak selalu memberikan jawaban. Ia adalah memberikan ruang untuk kita untuk sama-sama bisa mengisi dan juga menginterpretasinya sendiri. Dan yang jelas, meski semuanya runtuh di luar, tetapi dalam sesuatu yang di dalamnya itu diartikan tetap tegar, abadi. Dan inilah yang merupakan pesan terkuat di dalam puisi ini, bahwasannya kita itu perlu membangun kembali bukan dari batu, tetapi melainkan dari sanubari. Nah, kemudian di dalam puisi kedua, nah tadi kan kita sudah tahu nih mengenai puisi Candi Muaro Jambi. Lalu kira-kira puisi apa lagi ya yang akan kita bahas? Nah, jadi puisi yang akan kita bahas ini berbanding terbalik. Kalau tadi membahas mengenai Candi Muaro Jambi, kalau yang kedua itu membahas mengenai situs kedua, yaitu Jembatan Makalam. Nah, siapa yang pernah ke Jembatan Makalam? Boleh dong nanti tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi kalau begitu saya akan bacakan mengenai perbaris dan juga perbait dari isi dalam puisi tersebut. Di Jembatan Makalam, lesung pipimu menghujam tikar ke dalam hatiku yang malam. Oh gadis Jambi, matamu menyimpan sepi batang hari dan 82 candi. Menari zaping serungu ketika ku minta menebangkan seloko, maka kami menjelma sepasang angsa berputar-putar menyeru Melayu. Hotel Sang Ratu Jambi, 30 Desember 2012. Nah, dalam puisi pertama tadi itu berbanding terbalik dengan puisi yang kedua. Kalau puisi pertama menceritakan sunyi dan juga keberatan, kalau puisi kedua ini lebih menciptakan sebuah warna, sebuah senyuman. Dan di dalam puisi ini ditulis pada tahun 30 Desember 2012. Yaitu menceritakan mengenai malam menjelang tahun baru di Hotel Sang Ratu Jambi. Nah, jadi tempat ini sangatlah berbeda dari reruntuhan candi sebelumnya.
dan juga suasana juga pun berbeda. Di sini menceritakan ada sesosok gadis, kemudian ada tawa, kemudian ada zapin dan juga sloko adat. Tapi perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa ini jangan terkecoh dulu. Walaupun bisa dikatakan nadanya ini ringan, namun ternyata puisi ini juga menyimpan kedalaman yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama menginterpretasikan puisi kedua. Baris pertama langsung menyerang, yaitu dengan sebuah bait berupa lesung pipimu menghujam tikar ke dalam hatiku yang malang. Nah, di dalam sebuah bait tersebut ada sebuah kata yaitu menghujam tikar. Menghujam itu artinya seperti keras, menandakan sebuah senjata yang menancap. Tapi yang ditikam itu adalah hati yang malam loh. Dan hati yang malam itu adalah sesuatu yang gelap, yang diam, yang sedang tidak percaya. Dan pula ada sebuah kata atau kalimat lesung pipi. Lesung pipi seorang gadis yang manis, kecil, namun juga biasa. Tapi di dalam puisi ini, tiba-tiba ia berubah menjadi cahaya yang menembus kegelapan. Paradoksnya itu bisa dikatakan indah. Oh ya, untuk teman-teman yang menonton ini bisa dikatakan suasana hari ini sedang muram ya, karena di depan sana itu cuacanya sangatlah gelap dan kemudian dipenuhi dengan air-air yang jatuh ke daratan. Tapi mohon ya nanti lebih kalau bisa didengar lagi, kemudian lebih disimak lagi, oke. Jadi di dalam sebuah, kita lanjut ya. Di dalam sebuah baris menggantungkan itu pada sebuah kalimat atau bait, yaitu matamu menyimpan sepi batang hari dan 82 candi. Nah, jadi 82 candi itu bukanlah angka yang sembarangan loh, tapi itu adalah menceritakan mengenai jumlah struktur candi yang tercatat di kawasan Muaro Jambi. Dan ini menjadikannya sebagai kompleks candi Buddha terluas di Asia Tenggara. Dan si penulis meletakkan seluruh sejarah itu di dalam mata seorang gadis. Jadi ini bukan sebuah hiperbola biasa, tapi memberikan pernyataan bahwa identitas suatu tempat itu menceritakan sejarahnya, kedalaman sungainya, kesunyian reruntuhan candi, dan juga bisa hadir dan juga terpancar pula dari diri seseorang yang lahir dan juga tumbuh di sana. Dan kita sebagai gadis Jambi itu adalah Jambi. Dan kemudian suasana ini berubah seketika ketika ada sebuah kata atau bait menceritakan mengenai menari zapin, seru. Nah, jadi dari kata seru adalah sebuah satu tanda seru yang langsung bergerak. Nah, kalau kalian pernah mendengar atau bahkan kalian pernah menari zapin Melayu, kalau zapin itu adalah sebuah tarian tradisional ya, tradisional Melayu Jambi. Tentunya sebuah tarian itu pastinya berirama, berpasangan, dan juga penuh keanggunan. Nah, kemudian yang kedua itu ada kata sloko. Nah, kalau sloko sendiri pasti sudah tahu ya, dan bisa kita temukan di berbagai macamnya adat Melayu Jambi. Salah satunya di dalam upacara adat ataupun perayaan. Nah, siapa di sini yang pernah melihat mbaknya atau bahkan pernah melihat temannya yang sudah menikah ya? Kemudian ada orang yang melakukan kegiatan sloko. Nah, itu adalah sebuah bentuk kita sebagai bagian identitas dan juga kearifan lokal yang kita miliki di Melayu Jambi. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada sebuah kata si gadis minta tari. Nah, si penulis itu bisa diceritakan seakan-akan meminta tembang dan lalu hasilnya. Maka kami menjelma sepasang angsa berputar-putar menyeru Melayu. Itu adalah sebuah bait yang tadi. Nah, jadi dalam kata angsa itu bukanlah sekadar burung sembarangan dalam tradisi sastra Melayu. Tetapi angsa itu adalah sebuah lambang kesetiaan, keindahan, dan juga keanggunan. Jadi sepasang angsa yang berputar-putar itu adalah gambaran dua jiwa yang bersatu dalam satu kebudayaan yang sama dan kemudian menyeru identitas mereka dengan bangga, yaitu identitas kita sebagai orang Melayu. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa puisi ini bukanlah berakhir dengan kata yang sepi, tetapi dengan diakhiri dengan seruan. Jadi bukan hanya diam, tapi kita juga seakan-akan bergerak. Dan juga ini bukan seakan-akan sebuah tragedi seperti sebuah candi Muaro Jambi ya, tetapi ini adalah menceritakan mengenai perayaan. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam sebuah dua puisi ini adalah sebuah puisi yang sama-sama berada di daerah Jambi.
Nah, jadi di dalam sebuah puisi ini bisa dikatakan berdampingan, namun maknanya itu berbeda. Kita akan melihat sesuatu yang sangatlah menarik, bahwasanya keduanya itu berbicara sama-sama mengenai Jambi, tetapi memiliki dua sudut yang berbeda. Nah, itulah yang justru membuat kita mengetahui bahwa ternyata di dalam daerah Jambi itu memiliki gambaran yang sangat lengkap dan juga banyak, dan juga terdapat pula sebuah situs-situs ataupun adat istiadat yang perlu kita ketahui. Salah satunya yaitu Candi Muaro Jambi yang berbicara tentang Jambi yang bukan, yang terbengkalai, yang sunyi, yang menanggung beban sejarah yang kurang dirawat. Tetapi dari luka itu lahirlah sebuah kekuatan yang batin, yaitu candi yang dibangun itu bukanlah sekadar dari batu, tetapi dari ketegaran hati. Nah, kemudian yang kedua yaitu situs Jembatan Makalang. Nah, Jembatan Makalang ini berbicara tentang Jambi yang hidup, yang tertawa, yang menari, yang merayakan dirinya sendiri dalam zapin dan juga sloka adat. Tetapi di balik keceriaan itu ada sebuah kedalaman, yaitu ada mata yang menyimpan sepi batang hari dan juga 82 candi yang tetap hadir sebagai ingatan kita. Dan jadi bisa dikatakan bahwa puisi ini seolah-olah saling membuat kita melengkapi. Yang satu mengajak kita berdiam dan juga merasakan, tapi yang lainnya ini mengajak kita untuk bergerak dan juga menjeru. Dan keduanya pada akhirnya kita akan berbicara dengan satu hal yang sama, yaitu kita harus mencintai setiap apapun kearifan lokal yang ada di daerah Jambi. Tetapi ini bukan sekadar cinta yang buta atau mencintai seseorang, tapi ini lebih dari sekedar itu. Cinta itu haruslah dipenuhi dengan ketulusan dan kejujuran. Dan hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama saling mencintai dan juga menjaga setiap identitas yang kita miliki. Oke? Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa puisi ini bukanlah sekadar untayan kata indah, tetapi puisi ini adalah cara kita untuk merekam apa yang bisa kita rasakan dimanapun kita berada. Melainkan itu bisa tempat, orang, ataupun zaman. Dan sebelum itu perasaan itu kemudian menguap dan juga bisa hilang bersama dengan waktu. Dan di dalam puisi tersebut ini adalah sebuah warisan yang bukan hanya sekedar museum ataupun pajangan saja yang ada di dalam perpustakaan, tetapi sebagai pembawaan diri kita, wawasan kita untuk diri kita sendiri. Bisa saja sebuah warisan tersebut itu menjadi bagian refleksi diri kita dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian itu saja materi kita hari ini mengenai puisi. Kira-kira menarik tidak? Kalau menarik boleh kembali tulis di kolom komentar. Tapi jangan terlalu banyak-banyak ya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi